Contoh soal bahasa Inggris kelas 12 mudah disertai kunci jawaban. One. Receptionist. Family restaurant, can I help you? Dewanga. Yes please, for next Saturday night. Receptionist. I'm afraid we can't. We're fully booked this month. A. I really need your help. B. I want to book a ticket. C. I need to reserve a room. D. I'd like to reserve 2 tables. E. I'd like to cancel my reservation. Dari percakapan di atas, kita akan mencari jawaban yang cocok untuk melengkapi kalimat Dewanga. Setelah membaca percakapan tersebut, kita akan memahami bahwa Dewanga ingin melakukan reservasi sesuatu di restoran keluarga. Sekarang kita akan melihat pilihan yang diberikan. A. Saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda. B. Saya ingin memesan tiket. C. Saya perlu memesan kamar. D. Saya ingin memesan 2 meja. E. Saya ingin membatalkan reservasi saya. Setelah mempertimbangkan konteks percakapan, pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah D. I'd like to reserve 2 tables. Saya ingin memesan 2 meja. Jawaban D. I'd like to reserve 2 tables. Two. Blair. Would you like to join us for dinner? Lika. I'm sorry I have to go now. I wish. A. I cannot have dinner here. B. I could stay longer. C. You tell me first. D. I couldn't stay. E. I can cook. Dari percakapan antara Blair dan Lika, kita akan mencari jawaban yang cocok untuk melengkapi kalimat yang diucapkan oleh Lika. Setelah membaca percakapan, kita bisa melihat bahwa Lika tidak bisa bergabung untuk makan malam. Sekarang kita akan melihat pilihan yang diberikan. A. Saya tidak bisa makan malam di sini. B. Saya ingin bisa tinggal lebih lama. C. Anda memberitahu saya terlebih dahulu. D. Saya tidak bisa tinggal. E. Saya bisa memasak. Setelah mempertimbangkan konteks percakapan, pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah B. Equals stay longer. Saya ingin bisa tinggal lebih lama. Jawaban B. Equals stay longer. Three. The student. I teach as Ruby. A. What. B. Who. C. Whom. D. Which. E. Whose. Dalam kalimat ini, kita akan mencari kata yang cocok untuk menggantikan titik-titik. Kita melihat bahwa kita perlu menghubungkan the student dengan I teach dan mengacu pada Ruby. Sekarang kita akan melihat pilihan yang diberikan. A. What. B. Who. C. Whom. D. We. E. Whose. Dalam konteks ini, kita memerlukan kata ganti relatif untuk mengacu pada orang Ruby. Jadi, pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah B. Who. Jadi, kalimat lengkapnya adalah the student who teaches Ruby. Jawaban B. Who. Four. Do you bring the novel? I gave it to you yesterday. A. That. B. When. C. Where. D. How. E. Which. Dalam kalimat ini, kita akan mencari kata yang cocok untuk menggantikan titik-titik. Kita melihat bahwa kita perlu menghubungkan the novel dengan I gave it to you yesterday. Sekarang kita akan melihat pilihan yang diberikan. A. That. B. When. C. Where. D. How. E. We. Dalam konteks ini,
kita memerlukan kata ganti relatif untuk mengacu pada benda novel. Jadi, pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Tat, E. We. Kedua kata ganti tersebut bisa digunakan dalam kalimat ini, tetapi pada beberapa situasi dan gaya bahasa, we lebih umum digunakan dalam kalimat formal atau baku, sementara tat lebih fleksibel dan informal. Namun, dalam konteks kalimat ini, kedua pilihan tersebut sama-sama benar. Jadi, kalimat lengkapnya adalah, Do you bring the novel that we gave it to you yesterday? Jawaban, E. We. Five. Sandy. The box you put look very heavy. Nindy. Sure, it's very kind of you. Thank you. The suitable expression to complete the dialogue is A. Would you like me to bring it for myself? B. Could you bring it for me? C. Would you like to help me? D. Would you love to help us? E. Would you like me to help you? Dalam dialog ini, kita akan mencari ungkapan yang cocok untuk melengkapi percakapan antara Sandy dan Nindy. Ungkapan yang dicari harus sesuai dengan konteks yang diberikan, yaitu Sandy menawarkan bantuan kepada Nindy karena kotak yang dibawa Nindy terlihat berat. Berikut ini pilihan yang diberikan. A. Would you like me to bring it for myself? B. Could you bring it for me? C. Would you like to help me? D. Would you love to help us? E. Would you like me to help you? Setelah mempertimbangkan konteks percakapan, ungkapan yang paling sesuai untuk melengkapi dialog tersebut adalah E. Would you like me to help you? Jadi, dialog lengkapnya adalah Sandy, the box you brought looks very heavy. Would you like me to help you? Nindy, sure, it's very kind of you. Thank you. Jawaban, E. Would you like me to help you? Six. Ridwan, have you finished writing your final paper? Ajan, not quite. From the dialogue, we may conclude that the paper A. is ready to be submitted. B. is rejected to be published. C. is rejected by the examiners. D. still needs revising. E. is to be presented in a seminar. Dari dialog antara Ridwan dan Ajun, kita akan mencari kesimpulan yang paling sesuai tentang kertas yang sedang dibahas. Berikut ini pilihan yang diberikan. A. Siap untuk dikirimkan. B. Ditolak untuk diterbitkan. C. Ditolak oleh penguji. D. Masih perlu direvisi. E. Akan dipresentasikan dalam seminar. Berdasarkan jawaban Ajun, not quite, yang artinya belum sepenuhnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kertas tersebut belum sepenuhnya selesai atau mungkin memerlukan beberapa perbaikan. Oleh karena itu, kesimpulan yang paling sesuai dengan konteks percakapan adalah D. Still needs revising, masih perlu direvisi. Jawaban, D. Still needs revising. Seven. Finish his study in 7 years, he would have been entitled to a scholarship. A. However. B. Moreover. C. Otherwise. D. Consequently. E. Nevertheless. Dalam kalimat ini, kita akan mencari kata yang cocok untuk menggantikan titik-titik. Kalimat tersebut membahas tentang penyelesaian studi dalam 7 tahun dan hubungannya dengan pemberian beasiswa. Sekarang kita akan melihat pilihan yang diberikan. A. However. B. Moreover. C. Otherwise. D. Consequently. E. Nevertheless.
Kita perlu mencari kata yang menggambarkan kondisi atau hasil yang mungkin terjadi jika seseorang menyelesaikan studinya dalam 7 tahun. Dalam hal ini, kata yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah C. Otherwise. Jadi, kalimat lengkapnya adalah finish his study in 7 years, otherwise, he would have been entitled to a scholarship. Jawaban C. Otherwise. Eight. In spite of the many vacancies in a neighboring factory, the unemployed in my village can't get work because A. They have jobs. B. They are unfamiliar. C. They need money. D. They work part-time. E. They are unskilled. Dalam kalimat ini, kita akan mencari alasan mengapa pengangguran di desa penulis tidak bisa mendapatkan pekerjaan terlebih lagi meskipun ada banyak lowongan di pabrik tetangga. Sekarang kita akan melihat pilihan yang diberikan. A. They have jobs, mereka memiliki pekerjaan. B. They are unfamiliar, mereka tidak familiar. C. They need money, mereka butuh uang. D. They work part-time, mereka bekerja paruh waktu. E. They are unskilled, mereka tidak memiliki keterampilan. Mempertimbangkan konteks kalimat, pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah E. They are unskilled, mereka tidak memiliki keterampilan. Jadi, kalimat lengkapnya adalah in spite of the many vacancies in a neighboring factory, the unemployed in my village can't get work because they are unskilled. Jawaban E. They are unskilled. Nine. A. What is he worrying about this time? B. From her daughter after the plane crash. A. Not to hear. B. Having heard. C. She hasn't heard. D. Having to heard. E. Not having heard. Dalam percakapan ini, kita akan mencari jawaban yang cocok untuk melengkapi kalimat yang diucapkan oleh B. Kita perlu memberikan alasan kekhawatiran yang sesuai dengan konteks yang diberikan. Berikut ini pilihan yang diberikan. A. Not to hear. B. Having heard. C. She had heard. D. Having to hear. D. Not having heard. Setelah mempertimbangkan konteks percakapan, pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah E. Not having heard. Jadi, percakapan lengkapnya adalah A. What is he worrying about this time? B. Not having heard from her daughter after the plane crash. Jawaban E. Not having heard. Ten. As the road to Punchak had become very slippery, I told the bus driver A. Do not speed. B. Not speeding. C. Not to speed. D. He does not speed. E. Let us not speed. Dalam kalimat ini, kita akan mencari pilihan yang cocok untuk melengkapi kalimat tentang instruksi yang diberikan kepada sopir bus. Kita perlu menyampaikan pesan agar sopir bus tidak mengebut karena kondisi jalan yang licin di puncak. Berikut ini pilihan yang diberikan. A. Do not speed. B. Not speeding. C. Not to speed. D. He does not speed. E. Let us not speed. Mempertimbangkan konteks kalimat, pilihan yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah C. Not to speed. Jadi, kalimat lengkapnya adalah as the road to Puncak had become very slippery, he told the bus driver not to speed. Jawaban C. Not to speed. Selamat belajar.